Halo, Assalamualaikum Desi. Halo, Waalaikumsalam Mbak Esti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Esti baik-baik juga kan? Alhamdulillah baik. Lagi di Jakarta ya, Des ya? Iya nih, Mbak lagi di Jakarta belum bisa pulang. Gimana Iya. kabarnya? Sehat-sehat kan? Yang penting. Alhamdulillah sehat, tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Berarti ini kerja dari rumah dong? Ini sih beberapa waktu lalu kerja dari rumah, Mbak, work from home, tapi sekarang udah mulai masuk sih, Mbak, new normal gitu, udah Mm-mm, pindah mm-mm. kantor. Gitu. Ya, Si sehat Jakarta kan? selalu jadi pionir. Alhamdulillah sehat juga. Ya, Des, Mbak. makasih pertama udah mau join, gabung, mau sharing-sharing. Des, Iya, sama-sama, Des ini Mbak. fokus di tari ya, alumni apa seni Jawa, Gaya Yogyakarta. Gaya Yogyakarta dari UGM, Iya, UKM-nya UGM ya di seni tari ya. iya Mbak, UKM Swagayugama UGM gitu, Mbak. Kenapa Des Alhamdulillah kok dulu tari di gabung. seni tari? Tertariknya ya gini sih Mbak, dulu waktu SMP sih saya ikut ekskul nari, nari kreasi gitu. Terus SMA juga masih nari, tapi udah masuk ke tari klasik kan. Terus ya udah di kuliah pingin tetap lanjut nari aja. Jadi ya gabung sama teman-teman UKM Swagayugama gitu, Mbak. Dari Mm-mm. tahun berapa itu? Kalau aku gabung sama UKM Swagayugama tuh dari sekitar tahun 2011 sih Mbak udah gabung sih. Sampai sekarang alhamdulillah masih keep kontak dengan teman-teman yang lagi aktif di Swagayugama gitu Mbak. Mm-mm. Berarti udah lumayan lama ya. Iya alhamdulillah Mbak udah Tari, lumayan lama. tari apa aja sih yang kamu pelajari selama ikut UKM? Tari yang aku pelajari saat ikut UKM sih banyak banget sih Mbak. Mulai dari tari golek, satu tari golek. Dan tari golek itu kan variannya banyak banget. Jadi golek sulung dayung, golek ayon-ayon, golek kinyoti nembe, golek baworogo, golek lambang sari, itu tak pelajari. Terus tari serimpi juga. Serimpi itu kan macam-macam. Terus ada serimpi irim-irim, ada serimpi pandelori, terus tarian yang lain seperti beksan. Beksan tuh beksan Sri Kandi Bismo, kemudian belajar juga beksan apa Sri Kandi Surodewati, kemudian belajar beksan menak juga, menak Rengganis Widaninggar, terus belajar juga aku tari Nawang Sekar, yaitu tari dasar yang harus dikuasai dulu, tari Nawang Sekar Hmm. untuk anak-anak, tapi kita pelajari juga supaya deteknya udah jadi dulu gitu Mbak, udah jadi. Itu macam-macam sih Mbak. Pentasnya pas selama di UKM itu di mana berarti? Oh, kalau pentasnya sih alhamdulillah macam-macam sih, Mbak. Kalau yang sifatnya rutin itu kita waktu dulu zaman 2011, 2013 itu pentasnya di Keraton Yogyakarta itu tiap 3 bulan sekali kami dapat jadwal pentas di sana di Bangsal Sri Manganti. Terus kalau pentas-pentas yang insidental misalnya kayak pentas ngisi seminar, acara workshop ataupun konferensi internasional juga kita sering diundang. Terus pentas apa lagi? Kita juga sering ngadain pentas juga, Mbak. Kita bikin pentas mandiri yang dilaksanakan di Concert Hall TBY itu setiap 2 tahun sekali. Terakhir itu di tahun 2013 kita ngadain pentas Sang Rino Joputri, kita bikin sendiri tuh Mbak. Dari keproduksiannya, kita mikirin tema, mikirin cerita apa yang akan kita usung, lalu kita mikirin casting penarinya berapa orang, yang putra, yang putri berapa orang, hingga kita mengaransemen gamelannya supaya nanti kemasannya lebih menarik gitu Mbak. Jadi berproduksi dalam tari itulah luar biasa. Keren banget. Mbak. Kamu jurusannya apa sih dulu waktu kuliah di UGM? Aku waktu kuliah di UGM tuh jurusan politik dan pemerintahan, Mbak. Iya, Tapi gak memang nyambung. passionnya di tari ya, suka nari ya, memang dari SMP udah di sana. Nah, terus Iya. setelah lulus ini masih nari nggak sampai sekarang? Kalau sekarang sih, kemarin kan aku lulus dari S1 tuh sekitar tahun 2015 ya. Tuh masih nari juga sampai sebelum aku pindah ke Jakarta ini masih sering nari.
Dan akhirnya di Jakarta ini ada pandemi COVID-19 kan, akhirnya wah gimana nih gitu. Nah, ya itulah dalam kondisi ini kami tetap berjejaring dengan alumni. Kita juga, aku tergabung juga sih dalam Kagama Beksan. Jadi keluarga alumni Gajah Mada yang bergerak di kesenian tari gitu. Jadi kita juga sering ngadain latihan virtual gitu. Termasuk dengan teman-teman UKM Swagayugama, aku juga masih sering latihan virtual, Mbak. Masih ya gitu ya, kumpul kangen. Iya, iya, iya. Karena keadaan, jadi sekarang latihannya virtual terus ya? Iya, Mbak. Kita latihannya virtual, kita manfaatin Zoom kayak kita ini, kita ngobrol-ngobrol awalnya temu kangen, terus nari bareng. Kemarin terakhir kita ngadain tari bareng, tari Nawung Sekar bareng, tapi diiringi dengan iringan dari akapela gitu. Jadi nggak pakai musik gamelan, tapi langsung gitu. Oh, keren banget. Akapelanya siapa yang ini? Yang mengiringi? Yang Teman-teman mengiringi sendiri? iya, teman-teman dari tim karawitan. Soalnya kan Swagayugama ini kan ada dua, ada seni tari dan ada juga yang karawitan. Nah, teman-teman yang karawitan tuh akapela, terus kita nari deh, gitu Mbak. Wah, keren sih, Iya. keren. Bener-bener apa ya? Karena situasi jadi memaksimalkan apa yang bisa dilakukan gitu ya, malah jadi kreatif kayaknya, tambah kreatif. Iya Mbak, alhamdulillah. Terus kemarin juga ini sih Mbak, kan Keraton Jogja kemarin kan beberapa bulan yang lalu tuh ngadain challenge Beksan Nir Corona. Jadi ada tarian yang khusus diciptakan menggambarkan gerakan cuci tangan gitu. Nah, aku dan teman-teman alumni yang ada di Jakarta nih, kemarin ngadain ini juga, bikin video bareng, terus kita gabungin jadi satu untuk ikut memeriahkan gitu Mbak. Oh, jadi ikut challenge yang keraton ya? Iya, Beksan Nir Corona tuh ada tuh. Iya Keren Mbak. banget sih. Ngomong-ngomong soal keraton tuh, apa ya? Jadi suatu kebanggaan sendiri nggak sih pernah tampil di keraton? Iya, alhamdulillah. Seneng banget lah pokoknya. Kalau nari di Bangsal Sri Manganti itu beda gitu lah daripada nari di feelingnya Karena beda. iya, karena aku juga ada beberapa follow akun Instagram yang dia penari keraton gitu dan seneng gitu rasanya kayaknya di keraton tuh kalau nari di sana tuh sesuatu yang punya energi yang lebih gitu ya, nggak kayak Iya, nari di tempat-tempat lain. iya, oh Jadi beda seru lah banget. pokoknya kalau di tempat lain mungkin kita deg-degan atau gimana, tapi kalau di sini tuh rasanya deg-degan iya tapi lebih ke tenang gitu loh. Batinnya beda gitu, Mbak. Ya kita kita kalau sama-sama orang Jogja pasti tahu lah ya kalau keraton tuh memang nuansanya adem, ayem, tentrem gitu ya. Iya, jadi kangen Jogja nih Mbak kita. Waduh, aduh belum tahu sih kapan bisa pulang ini corona. Iya nih, ya Allah. Oke, terus selain reuni temu virtual gitu, ada nggak kegiatan lain yang dilakukan oleh teman-teman alumni? Ya, kalau kegiatan lain yang dilakukan teman-teman alumni sih, so far sih itu dulu sih Mbak. Jadi kayak reuni, kemudian latihan virtual bareng, terus kita juga kemarin juga ngadain pertemuan dengan pengurus Swagayugama yang baru via virtual. Jadi yang alumni itu sharing-sharing gimana sih supaya tetap semangat di era pandemi ini, supaya tetap terjaga semangat dan spiritnya gitu. Terus teman-teman alhamdulillah udah ada yang nulis-nulis juga Mbak, nulis-nulis tentang arti dari peranaan tuh apa, kenapa kancingnya itu ada 5 dan kenapa harus ada garis-garis. Nah itu, jadi ya alhamdulillah ya meski dalam kondisi pandemi ini teman-teman masih pada kreatif dan juga inovatif menggali apa yang bisa digali kan. Kita kan ibaratnya ini menjadi tantangan kita yang tadinya dalam kondisi normal kita bisa latihan rutin, ketemu bareng. Ya, tapi sekarang kita harus mengemasnya bagaimana supaya tetap bisa berkontribusi itulah tantangannya. Ya, aku bisa merasakan sih, pasti rindu banget sih latihan yang ketemu langsung gitu, karena kalau tari ini kan tantangannya di gerakan ya, gerakannya harus pas gitu, harus kompak. Jadi kalau virtual tuh kurang gimana gitu, tapi tetap harus dilakukan, karena memang harus dari rumah sekarang apa-apa kan. Iya Mbak, bener banget. Tantangannya justru di situ sih Mbak, menyamakan gerak dan kemudian tetap
apa ya, tetap menjaga ritme juga kan. Dan tentunya yang paling menantang adalah ini sih Mbak, skill editing video. Itu paling menantang juga. Iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya. Heeh, heeh. Ya, Menyampaikan orang, menjajar-jajarkan supaya pas itu kan bukan perkara mudah. benar-benar banget. Iya, Mbak, itu. Asin musiknya juga kan masih Ah, PR. Mm. iya tuh, geser-gesernya supaya nggak noise gitu-gitu. Wah, itu tantangan banget lah buat teman-teman yang editing video tarik kemarin. Luar biasa. Oke, oke. Iya, Mbak. Des, based on apa pengalamanmu selama menari gitu, tarian apa yang menurutmu paling mudah untuk dipelajari? Paling mudah untuk yang belum pernah menari sama sekali atau yang udah pernah menari sama sekali? Ya, based on kamu pengalaman kamu, eh Hmm, yang belum pernah nari sama sekali. oke. Jadi kalau kita mau belajar tari klasik ya Yogyakarta itu kan memang ada step-stepnya ya Mbak. Kalau belum pernah nari sama sekali sih, kita harus belajar tari Nawung Sekar dulu untuk yang perempuan, atau tari tayungan untuk yang laki-laki, tayungan itu juga bisa, sama Renggomatoyo. Nah, itu yang mengajarkan bagaimana sih deteknya tari Jogja. Karena kan detek atau posisi badan penari Iya. Jogja dan penari Solo itu kan beda ya. Jogja kan cenderung tegap, kalau Solo kan agak mayuk gitu kan. Itu berbeda. Oh, Solo tuh agak mayuk gitu. Kalau Jogja tuh harus degek gitu, buka sininya, degek gitu. Jadi kita belajarnya sih emang dari yang level paling simpel dulu, tari Namo Sekar, kemudian yaitu tayungan, Renggomatoyo, terus naik lagi ke skill selanjutnya tari Sari Sumekar misalnya atau Sari Kusumo, baru naik lagi ke tari yang golek tadi. Golek itu udah sifatnya hmm. agak agak susah. Tapi yang paling susah ada juga. Tari Nah, apa Bedoyo. itu yang paling susah menurut pengalamanmu selama selama sejauh inilah belajar tari itu tari apa yang buat tari klasik Jawa? Kalau aku sih karena emang basically aku dulu sebelumnya itu di tari kreasi, jadi kan badannya tuh susah kalau buat meneng wae gitu loh Mbak. Iya ya. Jadi tari yang paling susah itu menurutku adalah tari bedoyo, serimpi, dan menak. Karena itu kan posisi badannya harus tegap, berbeda dengan yang tari golek. Golek ayun-ayun itu kan agak dinamis dan agak gumyak gitu. Nah, jadi aku lebih bisa menyesuaikan ke yang sifatnya agak dinamis dan gumyak tadi. Jadi yang susah sih bedoyo itu harus pelan-pelan gitu. Padahal kan sifatku kan nyak-nyakan gitu loh, Mbak. Itu saya di situ. Iya. Kalau tarian yang di apa tuh kalau yang dipentaskan di kayak di Prambanan itu tari apa sih? Sulit nggak itu? Kalau yang di Prambanan itu sih masuknya ke Sendra Tari Ramayana ya Mbak, mengisahkan ya Rama Sinta, apa kisah asmara mereka gitu. Kalau itu sih alhamdulillah aku belum sempat belajar sih Mbak, jadi ya keburu Ya. pindah ke Jakarta itu jadi belum sempat belajar. Tapi setidaknya sebelum Ramayana itu kan aku sempat terlibat di pembuatan hal yang serupa tapi beda lakon, yaitu waktu itu kisah Wanoro, wih loh, apa namanya kisah yang apa monyet itu apa Mbak? Hanoman. Oh, Kita Anoman ngambil ya. Hanoman. Senggono Duto. Jadi waktu itu kita ngambil kisah Senggono Duto. Dan aku rasa sih kesulitannya juga sama, tingkat apa ya tantangannya sama karena kan dalam memproduksi suatu sendera tari itu kan terdiri dari tim belakang layar, kemudian ada yang di depan layar, tim gamelan, pengrawit maupun penarinya. Nah, itu memang sangat menantang sih bagiku karena kan dalam sendera tari itu kan ada scene-scene-nya, ada adegan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk penarinya tentu tantangannya adalah menyesuaikan gerak dengan irama yang dimainkan oleh pengrawit itu. Tapi untuk tantangan bagi tim yang ada di belakang layar, itu mereka adalah bagaimana sih kita bisa mengemas semuanya. Misalnya kayak tim lampu nih, tim lighting. Dalam adegan ini lightingnya harus warna apa, tembaknya pakai lampu follow atau lampu biasa atau lampu apa. Itu kan ada. Terus apakah kita perlu mengeluarkan apa namanya kayak semacam gas smoke ataukah tidak dry ice gitu untuk apa menimbulkan efek-efek
berasap-asap kayak gitu. Nah itu kan tim-tim belakang layar yang pun nggak kelihatan kan Mbak. Iya, Justru iya. itu gitu. Jadi Kalau ada aku tantangan. sebagai penikmat gitu ya, hanya sebagai penonton itu tuh enak sih, tinggal wow tampilannya gitu. Tapi yang di belakang layar dan teman-teman yang tentunya harus latihan berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu, perjuangannya luar biasa sih ya. Betul banget sih Mbak. Jadi memang suatu pentas yang besar itu tidak lepas dari perjuangan teman-teman belakang layar, depan layar, dan semuanya itu. Hal-hal simpel gitu kan ya, justru apa ya, kelihatannya kayak simpel yang mengeluarkan asap-asap, tapi kan kita harus pas ini ketuannya pas penari gerakan apa, itu kan juga harus tahu kitanya. Nah, gitu Mbak. Jadi Oke, ada oke. tantangan lah kalau berproduksi menari dan juga Mm-mm. memainkan gitu Mbak. Oke, menarik sih. Nah, Des, pernah nggak kamu punya pengalaman pentas sendiri yang harus make up sendiri gitu, ada nggak? Dandan Oh, sendiri dari kostum sampai make up. iya, kalau itu sih alhamdulillah cukup sering, Mbak. Pengalaman makeup sendiri, pakai baju sendiri itu sering alhamdulillah. Jadi alhamdulillah waktu kita di Swaga itu kan anak-anak baru itu kita dilatih untuk rias dan berbusana sendiri. Jadi ada workshop khusus. Jadi emang oleh pengurus Swaga tuh kita dulu dipersiapkan harus mandiri. Jadi penari yang mandiri, so bisa makeup sendiri, kemudian bisa pakai baju sendiri gitu Mbak. Jadi waktu dapat job atau diminta nari di tempat lain dan itu memang kita datang sendirian ya insya Allah bisa lah. Ya kalau aku sih karena masih belum terlalu lancar sih paling nggak prepare-nya 2 jam sebelum pentas. Iya, 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 I see. Aku pernah lihat kamu nari sekali ya waktu itu di mana itu? Di Sidomulyo yang pentas itu kamu make up sendiri ya, dandan sendiri ya? Iya iya yang di Desa Jaranan itu kan Mbak Iya, atau di iya, Desa? heeh. Itu aku Ngajaran, make up. ngajaran. Oh iya ngajaran. Bener itu make up sendiri dan ya semuanya masang sendiri, make up sendiri, bubrahin sendiri. Luar Iya, biasa. Tapi memang butuh jam terbang sih ya, iya sih Mbak. belajar make up khusus tari. Karena setahuku kalau make up khusus tari itu kan khusus ya dia, nggak kayak make up biasa. Harus Iya ada bener Mbak. seninya dan ketebalannya kayak gitu. Karena pengaruh cahaya juga nggak sih kalau pas nari itu, jadi make upnya harus berapa tebal kayak gitu-gitu. Iya. Mbak, bener banget sih. Ini sih karena setiap makeup itu kan apa ya? Ada misal makeup ini harus dipakai di sesi yang ini tuh ada sendiri-sendiri. Misalnya kayak penari yang gola ayun-ayun itu kan mungkin kecenderungannya tampil cantik, menawan, solek gitu kan. Jadi ya kita makeupnya makeup itu. Tapi kalau misalnya kita makeup sebagai tokoh tertentu, karakter tertentu, maka kita menyesuaikan bentuk alisnya kayak apa. Alisnya Sri Kandi itu tentu berbeda dengan alisnya Sinta, seperti itu. Jadi nggak bisa lah kita Oh, menyamakan sendiri makeupnya itu sendiri-sendiri. oh gitu ya. Baru Iya, tahu nggak ini mau. aku. Karena kan tiap Oh, wayang itu kan punya karakter ya. Misalnya karakternya Rahwana itu seperti apa, tapi beda dengan karakternya Rama. Rama kan cenderung luruh gitu kan, Mbak. Tapi kalau Rahwana itu kan garang, jadi kumisnya yang tebel yang gimana itu kan ada sih, ada panduannya itu, Mbak. ya, maksudku kalau yang perannya laki-laki itu memang aku bisa nampak beda gitu. Tapi kalau yang perempuan ini baru tahu nih aku, ternyata ada alis, setipis alis pun memang ada bedanya ya ternyata. Iya, ada alis, Oh, bentuk alisnya itu yang sebenarnya untuk perempuan. ada. Mm-mm. Itu, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Eh, terus ini selama di Jakarta ini ada nggak rencana pentas virtual teman-teman alumni? Oh, kalau pentas virtual sih sejauh ini kayaknya belum ada sih, Mbak, karena memang kita di Jakarta juga memang terbatas juga, apalagi alumni-alumni di Jakarta tuh kan banyak yang aktif di organisasi maupun di tempat lain, jadi kita emang agak susah bagi waktunya. Misalnya paling cuma latihan rutin, tapi kalau sampai pentas tuh belum terfikirkan karena kan itu tadi Mbak, pentas tuh kan semacam hasil dari produksi. Nah, produksi itu butuh tim yang beneran kokoh yang mensupport lighting, mensupport macam-macam itu tadi perlengkapan, dekorasi, make up. Nah, kalau virtual gini sih kami belum ada gambaran sih gimana nanti pentasnya
gitu. Semoga ya, karena kan ini menyesuaikan new normal yang serba virtual. Mudah-mudahan Iya. nanti bisa sih pentas tetap Amin. berbayar tapi juga berkualitas gitu. Mudah-mudahan bisa Iya. terwujud dengan baik. Heeh Kalau sih. seumpamanya ada. Amin, insya Allah ada sih, ada, semoga ada sih. Paling teman-teman yang di Jogja sih, yang rata-rata masih Heeh, heeh. aktif di UKM Swagayugama, kita alumni sih hanya bisa mensupport gitulah Mbak, sama ngasih Heeh, ide heeh. gitu. Benar, 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 benar. Iya, Pernah nggak sih latihan tuh ke Seleo, Des? keseleo. Alhamdulillah sih belum pernah keseleo sih Mbak, tapi paling sering aku sih ini sih kayak tremor gitu, udah sering kalau tremor. Apa ya, Why? getar-getar kakinya, Heeh, heeh, heeh. itu sering. Itu pas latihan apa pas pentas? Pas latihan juga pentas sih alhamdulillah enggak, kalau pas pentas enggak gitu. Kalau pas latihan sih kadang kalau udah kecapean latihan tuh kan kakinya bisa getar-getar sendiri karena kita menahan tubuh ya, apalagi kalau aku kan agak lebar gitu kan, jadi aduh berat juga gitu sih. Tapi nggak apa-apa untuk diet gitu Mbak. Oke, oke. Oh gitu. Heeh, heeh. Bisa sampai gemeteran ya? Itu karena Iya capek Mbak. menahan tubuh, bukan karena kelaparan ya? Kalau snack mah kami lancar Mbak. Oke, Iya siap. sih. Oke, Des. Terakhir nih, ada pesan nggak buat adik-adik yang baru belajar nari atau utamanya generasi milenial yang uh, apa tertarik di seni tari klasik Jawa? Pesan Hmm, buat mereka. Kalau pesan buat mereka sih tetap konsisten dan semangat gitu ya, karena kan belajar tari, belajar seni apapun itu kan nggak langsung instan jadi, semua butuh proses pelan-pelan sehingga bisa menjadi gitu, bisa jadi gitu. Nah jadi teman-teman kalau yang lagi belajar seni tari kayak Yogyakarta, ya yang sabar, yang tekun, insya Allah nanti pasti ada step-stepnya. Mungkin sekarang teman-teman belajarnya ini, besok pasti naik lagi, naik lagi, naik lagi. Yang penting teman-teman sabar dan konsisten, dan jangan lupa kalau menari itu juga kita harus memperhatikan rasa, karena nari bukan sekedar bergerak menyesuaikan irama, tapi kita juga rasa. Ibaratnya ada tiga W, Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Wirogo ini kan untuk yang basic pertama kita gerak gitu ya. Wirogo, Wiromo. Wiromo itu kan kita ngikuti irama, pas ketuk kita gimana, waktu suara ini kita gimana. Nah, Wiroso ini yang mungkin agak sulit untuk dikuasai dan butuh ketelatenan, kemudian konsisten dan juga semangat supaya rasanya dapat. Saya aja rasanya mungkin kadang belum dapat sih. Jadi emang harus tekun dan semangat gitu. Iya, iya, iya. Harus Iya, Mbak. berproses terus ya sampai benar-benar maksimal gitu ya. Bener banget gitu, Mbak. Harus berproses, Oke. sabar, dan juga jaga kondisi kesehatan. Oh iya, siap. Oke, Des, makasih udah mau join. Sehat-sehat di Oke. Jakarta. Iya, sama-sama Mbak. Mbak Isti juga sehat-sehat ya di Kalimantan. Semoga kita segera lekas Bertemu di bertemu, Jogja. berjumpa di Jogja. Siap. Amin, 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 amin. Oke, Des, makasih ya. Gitu dulu ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.